Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sama kameramen Ejika dan juga supporting system Civicar, dua keponakan saya yang membantu saya membuat video ini. Oke, hari ini saya akan membuat video tentang apa itu peminatan. Mungkin teman-teman dari semester 2, kemudian semester 4 sudah mulai mempertanyakan ya, apa sih peminatan itu, fungsinya untuk apa, kemudian apa yang harus saya pilih, basicnya seperti apa. Nah, mungkin video ini akan membantu adik-adikku semuanya untuk bisa memantapkan hatinya untuk memilih apa yang diminati oleh jiwa raganya. Terlalu alay ya? Ya enggak? Soalnya kalau kita salah peminatan juga akan berdampak ke kita sendiri. Kita nggak nyaman, kemudian kita juga cara mengikuti perkuliahan juga, aduh kok gini ya, kok saya salah peminatan kayaknya, udahlah selesailah kuliahnya. Nah, jangan sampai ada kata-kata yang seperti itu, karena salah peminatan takutnya yang akan mengubah mood kalian. Tapi jangan khawatir juga, salah peminatan pun juga bukan salah masa depan. Oke, jadi lakukanlah terhadap apa yang kamu pilih. Makanya kalau kalian sudah mengetahui apa itu peminatan dari awal, ayo kita belajar lebih giat lagi agar peminatannya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Peminatan. Oke. Kita sampai di peminatan. Peminatan di UPN Veteran Jawa Timur, khususnya Fakultas Pertanian, ada apa aja sih, Kak? Oke. Di Fakultas Pertanian ada peminatan, ada 3. Agronomi, kemudian ilmu tanah, dan juga ilmu hama dan penyakit. Saya akan memberikan gambaran terhadap 3 peminatan ini agar teman-teman tidak salah langkah. Saya berupaya untuk mendekatkan saja. Yang pertama adalah agronomi. Apa itu agronomi? Oke teman-teman, agronomi adalah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, karena mungkin saya pengen di agronomi, soalnya teman-teman saya banyak di agronomi. Jangan gitu. Pilihlah peminatan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Kemudian, karena memilih peminatan itu karena nilai kalian selama 1 semester bahkan lebih, itu yang mencerminkan kalian cocok di peminatan yang mana. Bukan menyalahkan birokrasi dan juga sistem, itu karena hasil dari evaluasi kerja kalian selama perkuliahan. Berdasarkan apa? Nilai. Maka teman-teman harus bisa giat dengan baik untuk mencapai peminatan yang sesuai. Agronomi kah, tanah kah, ataupun ilmu hama dan penyakit. Bye. Oke, 3 peminatan, agronomi, ilmu tanah, dan juga hama penyakit. Apa kelemahan sama kelebihannya? Ya, kita akan bahas kelemahan sama kelebihannya. Yang pertama, the first is agronomi. Agronomi, agriculture, ya berhubungan sama budidaya. Agronomi itu identik dengan meningkatkan produksi pertanian. Bagaimana caranya? Menggunakan teknologi. Apa perkuliahannya? Banyak sekali. Nah, agronomi ini kalau dari segi dosennya, ini sebenarnya keren ya. Kita bisa lulus sebagai seorang pemulia tanaman. Kita menciptakan suatu varietas baru. Kita dari teknik persilangan secara konvensional ataupun menggunakan cara modern, yaitu menggunakan teknik nuklir atau menggunakan teknologi-teknologi yang lain yang dimana untuk mempengaruhi genetika suatu tanaman untuk menciptakan suatu varietas yang baru, unik, dan juga bisa lebih unggul daripada varietas sebelumnya. Nah, itu adalah tujuannya dari pemulia tanaman. Nah, pemulia tanaman kan di agronomi. Agronomi yang fungsi utamanya adalah meningkatkan produksinya diharapkan menjadi solusinya negara kita. Nah, Indonesia selama ini negara agraris, tapi selama ini kita selalu membutuhkan pasokan makanan dari luar, padahal kita kan bisa. Banyak seorang lulusan agronomi dan juga pertanian yang bisa sebenarnya menjadi solusi. Lantas kenapa? Itu suatu permasalahan yang besar dan kita yang bisa menjawab tantangan dunia itu. Jangan lupa, kita memiliki masalah yang begitu besar, yaitu krisis energi, air, dan juga pangan. Kalau kita nggak siap dari sekarang, ya sudah, kita akan tergerus. Bahkan kita nggak punya masa depan. Mau seperti itu? Jangan. Oke, itu agronomi. Kemudian ada yang namanya ilmu hama dan penyakit. Nah, ini adalah specifically kita menganggap bahwa di materi peminatan ini adalah sangatlah spesifik. Karena apa? Belajar, memahami, mengidentifikasi
macam hama, macam penyakit, kapan datangnya hama, kapan nggak adanya hama, kemudian apa yang kesukaannya hama, ketidaksukaannya hama, kemudian kapan munculnya penyakit pada tanaman, ini penyakit apa, kemudian cara penanganannya seperti apa. Itu adalah tugas dari seorang peminatan ilmu hama dan penyakit. Yang saya ketahui, ya, karena teman-teman saya yang di ilmu hama penyakit sangat suka ya terhadap lapang ya. Ketika dia melihat cabai ini layu, ini kayaknya fusarium. Dia yang memutuskan dia sakit atau tidak pada suatu tanaman. Ilmu hama dan penyakit. Selanjutnya yang ketiga adalah ilmu tanah. Ilmu tanah. Kalau berbicara tentang ilmu tanah, saya ingat dengan Pak Maruto ya. Ya, dosen saya. Oke. Ilmu tanah mungkin berhubungan sama, bukan mungkin ya, memang berhubungan sama pemetaan, berhubungan dengan di wilayah ini tanahnya sangatlah subur, tanahnya tidak subur, tanahnya kurang subur. Bagaimana cara mengolah tanah agar tanahnya bisa baik, berproduktif dengan baik. Itu tugasnya seorang ilmu tanah. Karena di tanah ada kimianya, kemudian ada unsur haranya, maka nggak lepas dari pembuatan pupuk, kemudian menformula pupuk, kemudian ini tanah ini terlalu banyak garam, solusinya seperti apa. Itu adalah seorang ilmu tanah. Yang paling saya suka adalah survei lahan. Nah, teman-teman ini sebagai seorang yang keren ya, dengan satu tim ya, membawa ring, kita mengambil sampel tanah, langsung kita mendiagnosa tanah. Tanah ini adalah tanah yang subur. Kabupaten Sidoarjo adalah tanah yang subur, khususnya di Kecamatan Tarik. Ini kita bisa tanam. Nah, kita bisa mengetahui kita cocok menanam apa karena dari segi tanahnya. Anak tanah itu sangat hebat. Dia mengetahui tanahnya ini bisa cocok untuk tanaman apa. Ini perkiraannya, ini saya megang tanah. Nah, sebenarnya semua ilmu itu bisa digabungin dengan apa? Ya karena kita di Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur, walaupun kita berbeda-beda peminatan, tapi selama kita perkuliahan sama praktikum, kita merasakan semuanya. Seorang agronomi juga bisa seorang tanah juga bisa sebagai seorang ilmu hama penyakit, dan semuanya berkolaborasi. Karena itu kita menciptakan suatu pengetahuan, kita dileburkan menjadi satu, yaitu agroteknologi. Sebenarnya kita sama, nggak ada pembeda. Kita satu asas, saling mengetahui, saling memahami, saling memberikan ilmu, transfer ilmu, dan juga mengamalkannya. Nah, yang paling penting di sini adalah untuk pada saat proses pemilihan peminatan, teman-teman harus mengetahui tingkat nilai teman-teman itu sudah sampai mana. Karena kalau agronomi selama di UPN ini masih mendominasi nilai yang paling tinggi. Kemudian hama penyakit juga yang semakin tinggi. Artinya apa? Di situ ada pilihan 1 dan juga pilihan 2. Kalau misal ilmu pengantar agronomi, ilmu dasar ilmu penyakit, DIT, dasar ilmu tanah, ada 3 mata kuliah. Kalau agronominya nilainya A, kemudian DPT-nya dasar pelindungan tanaman, ada 3 sebagai parameternya. 1 mata kuliah agronomi, yang kedua mata kuliah sama praktikum DPT, kemudian ada mata kuliah dasar ilmu tanah. Semuanya ada praktikumnya, ada mata kuliahnya. Kalau misal dari 3 ini, teman-teman nilai A ada di agronomi, otomatis Anda pasti akan masuk di peminatan agronomi. Kalau nilai tertinggi A plus nggak ada ya, A paling tinggi A di ilmu hama penyakit, otomatis Anda akan masuk ke ilmu hama dan penyakit karena ilmu tanahnya B sama agronominya B, kayak gitu. Kalau di tanah ya sama seperti itu. Jadi dilihat dari nilai tertinggi kalian menjalankan praktikum sama perkuliahan mata kuliah yang saya sebutkan tadi. Terus gimana ya caranya? Strategi teman-teman. Strateginya seperti apa? Harus dekat sama dosen? Enggak. Kemudian saya harus dekat sama dekan, sama korprodi, kemudian sama wadek 1 biar saya bisa masuk peminatan sesuai dengan saya. Enggak perlu. Cukup belajar ketika UTS, ketika praktikum, giat di mata kuliah yang sangat benar-benar Anda minati. Jadikan itu dominan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah seperti itu, otomatis Anda akan mudah untuk masuknya. Saya masuk di agronomi. Saya sangat suka dengan pemulihan tanaman. Kebetulan saya magang selama 1 bulan di Balai Tenaga Nuklir Jakarta. Di sana saya memuliakan tanaman kapas. Ya, saya sangat suka dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Meramu mengubah genetika, menciptakan varietas baru, kemudian varietas yang unik, yang beda dengan varietas yang lain.
Yang saya harapkan adalah ketika ini bisa diadaptasikan selama beberapa keturunannya dan sampai mencapai genetika ataupun sifat yang stabil, maka saya juga bisa akan menciptakan varietas baru. Mungkin namanya Kapas subrontonensis. Ya kayak gitulah, kita bebas, nama saya juga bisa masuk karena kita yang menciptakan, kayak gitu. Tanah seperti itu, kelemahan dan kelebihannya. Oke, apa saja mata kuliahnya? Nah, kalau agronomi pasti banyak sekali. Dasar agronomi, lanskap. Nah, lanskap ini berhubungan sama taman, kemudian banyak lagi. Kalau hama penyakit, ya ilmu hama penyakit, entomologi dan sebagainya. Kalau tanah, ya agroinformatika, kemudian sistem informasi geografis yang berhubungan dengan pemetaan dan sebagainya. Otomatis teman-teman akan bisa kok di Fakultas Pertanian ini tipe mahasiswanya adalah saling bantu. So, jangan sampai khawatir kalau teman-teman ini ternyata nggak sesuai sama peminatan, teman-teman masih bisa adaptasi di praktikum. Karena ya tipe-tipe mahasiswa memang banyak. Kalau teman-teman nggak ahli dalam komunikasi, it's okay, no problem, karena masih ada praktikum. Yang saya rasakan di situ akan bisa menciptakan seorang yang ahli. Ingat, orang yang ahli akan lebih hebat daripada orang yang bisa pandai berbicara. Seperti saya ini. Saya juga akan dikalahkan oleh orang-orang yang ahli. Tapi, jangan gitu. Kalau saya juga ahli seperti apa? Nah, kayak gitu ya. So, itu adalah peminatan yang ada di Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Teman-teman, semoga dari video ini sudah nggak bingung terhadap pemilihannya sendiri. Yang saya rasakan adalah saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa mempersiapkan diri untuk memilih peminatan yang sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Jadi nggak ada istilahnya salah kaprah ataupun salah tempat. Semua tempat sama, tinggal kita sudah siap untuk memasukinya atau tidak. Saya Raden Subroto, saya kira video kali ini sudah selesai. Kita akan bertemu dengan video-video selanjutnya. Oke, bye-bye.